Konsep nilai waktu uang kelompok D, mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami anggota kelompok. Yang pertama ada Jimmy Stephen Parde dengan NPM akhir 043 dan yang kedua Aldi Sinai Simbolon dengan NPM akhir 079. Pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang. Ini saya memberikan asumsi bahwa konsep nilai waktu uang adalah jumlah uang yang sama jika diterima pada waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Hal ini bisa terjadi karena sejumlah uang yang kita terima dan di masa yang akan datang atau di masa sekarang yang kita bisa investasi sehingga nilainya akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Terdapat juga macam konsep nilai waktu uang. Yang pertama ada nilai yang akan datang atau future value dengan rumus future value sama dengan present value dalam dikali 1 ditambah R di pangkat N. Selanjutnya ada nilai sekarang atau present value. Present value rumusnya present value sama dengan future value per 1 plus I pangkat N. Dan juga ada future value of annuity. Di sini ada dua jenis, future value of annuity ordinary dan juga future value of annuity due. Dan untuk yang ordinary ini ditetapkan dengan setiap akhir periode dan untuk yang due untuk setiap awal periode. Untuk rumusnya yang sudah saya terapkan di PPT tersebut. Selanjutnya ada present value of annuity. Di sini sama seperti yang sebelumnya future value, ada ordinary dan juga due. Untuk rumus sudah saya terapkan di PPT tersebut. Selanjutnya ada suku bunga dan penilaian obligasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 6 yaitu suku bunga dan penilaian obligasi. Untuk yang pertama ada obligasi dan penilaian obligasi. Ketika suatu perusahaan ingin meminjam dana jangka panjang dari masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan surat utang jangka panjang yang disebut dengan obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi sendiri mempunyai beberapa karakteristik seperti bunga, nilai nominal, dan jangka waktu jatuh tempo. Selanjutnya macam obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Peminjam dana selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat utang seperti obligasi negara retail atau ORI. Untuk yang kedua ada zero coupon bonds, yaitu obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya, disebut juga dengan zero coupon bonds. Yang ketiga ada obligasi dengan bunga mengambang. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan penerbit, obligasi dengan bunga mengambang memiliki keuntungan dibandingkan dengan obligasi suku bunga tetap. Jika suku bunga di pasar mengalami penurunan dan akan mempunyai dampak merugikan jika suku bunga di pasar meningkat. Untuk yang selanjutnya, inflasi dan suku bunga. Yang pertama ada real versus nominal rate. Suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Yang kedua ada Fisher effect. Fisher effect menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi. Investor pada akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan hasil uang investasinya. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi atas terjadinya inflasi. Faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Besarnya yield suatu obligasi merupakan pencerminan berbagai faktor, baik yang berpengaruh terhadap obligasi pada umumnya maupun faktor spesifik yang dipertimbangkan. Untuk faktornya sendiri ada struktur suku bunga. Pada suatu waktu tertentu, suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang pada umumnya berbeda. Kadang-kadang suku bunga jangka pendek lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang, atau sebaliknya. Hubungan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dikenal dengan istilah struktur suku bunga.